Bapak Ibu para saudari dan saudara yang terkasih, beberapa pokok permenungan untuk kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada cukup banyak kalau kita mau merefleksikan dari bacaan-bacaan hari ini, tapi semoga tidak cukup banyak sekali yang saya sampaikan. Semoga 10 menit cukup karena Anda sudah kipas-kipasan. Semoga setelah Paskah nanti minggu depan sudah ada AC terpasang, Bapak Ibu. Tapi Anda sudah ngecek belum itu dosnya kosong loh? Oh, kalau kosong Anda belum ngecek toh. Semoga minggu kedua ya, minggu kedua berarti minggu depan. Semoga. Tapi yang nggak tahu nanti lihat. Nah, yang pertama Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita merayakan Kamis Putih dan kalau kita melihat bacaan pertama, kedua dan bacaan Injil sore hari ini, maka kita akan menemukan di sana akar perayaan Ekaristi yang kita punya sekarang. Maka dengan rendah hati kita perlu mengakui perayaan Ekaristi kita salah satu akarnya adalah dalam tradisi orang-orang, tradisi peribadatan orang Israel. Tapi satu hal saja Bapak Ibu yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua. Kalau seandainya kita berasumsi, kalau kita katakanlah menetapkan Tuhan Yesus itu meninggal pada tahun 33, lalu Ekaristi pertama itu kira-kira tahun 33, maka sekarang perayaan Ekaristi kita itu sudah berusia 1992 tahun. Maka perayaan Ekaristi yang tua dan kuno, dan bukan kuno ketinggalan zaman, tetapi kita harus bangga selama 1992 tahun Ekaristi kita nyaris tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Artinya orang Katolik itu bisa mengatakan dirinya setia. Bukan orang Katolik, gereja itu setia sejak awal sampai sekarang. Kalau orangnya belum tentu setia, tetapi gerejanya setia. Itu Anda bisa cek sendiri. Kita kadang-kala tidak setia, tapi gereja setia. Dari awal sampai sekarang Ekaristinya sama. Lalu Bapak Ibu para saudari-saudara, catatan menarik. Kalau Anda mau mersani bacaan pertama kitab Keluaran, maka Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini memberikan kepada kita perjamuan baru, memberikan kurban baru. Nah, dalam bacaan pertama diceritakan sama seperti dalam tradisi bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa yang lain, juga orang Jawa, orang manapun juga, saya pikir suku-suku di Indonesia sama. Setiap kali ada upacara selamatan, rasa-rasanya kita masih kadangkala percaya yang menyelamatkan itu perantaraannya ayam, perantaraannya itu kambing, perantaraannya itu babi, perantaranya itu sapi, perantaranya itu kerbau. Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, bacaan Ekaristi hari ini rupa-rupanya setiap kali Kamis Putih, kalau kita mau menempatkannya atau menyebutnya sebagai hari raya atau ulang tahunnya Ekaristi, maka kita diajak untuk para saudari-saudara, setiap kali kita mau ada selamatan, maka kita diajak untuk meninggalkan praktik-praktik kita yang tidak lagi sesuai dengan tradisi beriman Kristiani. Maka besok kalau ada selamatan, tak perlu lagi potong ayam. Atau sekurang-kurangnya kalau Anda potong ayam, Anda jangan mengatakan ngopo kok mbeleh pitik iki kanggo selamatan. Jangan katakan untuk selamatan. Mengapa? Sing nyelametke awake dhewe sampun paripurna Bapak Ibu, hanya satu dan satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau besok ada yang potong ayam untuk upacara, maka katakanlah jangan untuk selamatan. Selamatane Gusti Yesus. Selamat mergo Gusti Yesus. Tetapi kalau kita motong ayam, kalau ditanya, "Mbah, Pak, Bu, kok tesih mbeleh ayam kangge nopo?" Sampun ngantos kangge selamatan, tetapi harus dikatakan kanggo nyuguh sing para rawuh. Begitu saja Bapak Ibu. Iya kan? Karena nyatanya ingkung Anda yang Anda potong itu tidak akan dibakar habis kepada Tuhan kok. Enggak toh? Enggak, saya yakin loh Bapak Ibu, enggak ada Anda itu memotong ayam lalu dibakar sampai habis sama sekali lalu bau-baunya untuk Tuhan. Enggak toh? Pasti doiman toh. Mosok mong digawe gosong dadi hareng. Pasti kan pengen ditedo kalian sing ngersake, ya toh? Maka mulai sekarang Bapak Ibu, kalau Anda mau beli apapun terserah, tetapi kalau gagasan selamatan menurut bacaan-bacaan hari ini, selamat ya awak dhewe mung pisan dan oleh satu orang Tuhan kita Yesus Kristus. Maka wis rasah beleh apapun juga. Maka kalau ada yang beleh ayam itu bukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk selamat, tetapi sebagai sajian
bagi orang-orang yang akan datang. Itu bacaan 1, 2, 3. Bacaan pertama, kedua, dan Injil mengatakan kepada kita demikian. Maka mari kita berhenti mengatakan potong binatang untuk keselamatan. Boten, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita sekali dan selamanya. Itu yang pertama. Besok kalau ada yang potong ayam lagi, tidak untuk keselamatan, tetapi untuk nyuguh tamu-tamu yang datang. Itu satu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, menarik dalam bacaan hari ini kita diajak untuk merayakan perayaan Ekaristi dan merenungkannya kembali. Perayaan Ekaristi itu sebagai sebuah kisah. Ekaristi itu Bapak Ibu suatu cerita. Ekaristi itu cerita. Maka kalau kita mendengar dalam bacaan pertama hari ini dan bacaan Injil, maka panjenengan akan mendengar ada cerita di sana. Jadi Tuhan memerintahkan orang Israel untuk melakukan ini, lalu lakukanlah seperti ini, makanlah seperti ini. Jadi Ekaristi itu cerita, Bapak Ibu. Jadi apa itu namanya? Ekaristi itu bukan sekedar sembayangan, tetapi cerita. Injil pun sama, diceritakan Tuhan Yesus menghendaki makan bersama para muridnya. Tolong siapkan ini, bacaan Minggu Palma kemarin, siapkan tempat, lalu apa itu namanya, belanjalah macam-macam. Lalu ada cerita. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, yang kedua permenungan bagi kita, yuk kita buat setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan itu menjadi cerita kita masing-masing. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi cerita kita masing-masing? Nah, salah satunya Bapak Ibu, setiap kali kita diingatkan, saben-saben kita pergi perayaan Ekaristi, bawalah apa yang kita rasakan, kita pikirkan, yang mengganggu ataupun yang menggembirakan diri kita, persembahkan kepada Tuhan. Maka setiap kali Ekaristi, Bapak Ibu, para saudari-saudara, datanglah lebih awal. Hari ini ada banyak umat yang datang sangat awal. 2:30 sudah datang. Maka artinya orang yang pengen bercerita kepada Tuhannya, ya kan? Apa itu namanya? Aku pengen waktu sing luweh gasik karena saya ingin cerita pada Tuhan saya. Saya ingin menceritakan macam-macam gitu pada Tuhan saya. Maka ceritakan kepada Tuhan. Maka Ekaristi Bapak Ibu itu cerita juga sebetulnya. Kalau kita lihat Perjanjian Lama, bacaan pertama itu cerita tentang segala sesuatu sebelum Tuhan Yesus hadir. Nanti bacaan Perjanjian Baru itu bicara tentang peristiwa setelah Yesus tidak ada lagi. Nanti bacaan Injil itu cerita tentang Tuhan Yesus. Khotbah homili itu cerita tentang peristiwa hidup kita zaman sekarang. Mengkontekstualkan peristiwa Yesus pada zaman sekarang. Selalu ada demikian. Lalu ada Ekaristinya nanti di liturgi Ekaristi. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, mari kita buat Ekaristi kita menjadi sebuah cerita. Maka setiap kali kita datang, sampaikanlah kepada Tuhan, bot repot, senang bungahnya hati kita masing-masing. Tuhan, hari ini saya senang, senangnya ini, senangnya itu. Tuhan, hari ini saya susah, susahnya ini, susahnya itu. Ceritakan kepada Tuhan. Lalu Ekaristi akan senantiasa kita rasakan sebagai cerita saya dengan Tuhan saya. Setiap kali saya pulang misa, kalau ditanya dapat apa, saya pasti dapat sesuatu karena saya cerita dengan Tuhan saya. Saya ngobrol dengan Tuhan saya. Maka jangan menunggu khotbah lalu dapat sesuatu, enggak. Khotbah enggak selalu dapat sesuatu, Bapak Ibu. Jangan menunggu kur tidak selalu memberi kita sesuatu. Tetapi kalau kita datang menceritakan sesuatu, pulang pasti dapat sesuatu. Misalnya, aku wis ngomong ngoyo-woro ngalor ngidul ning Gusti mboten ngendika nopo-nopo, lalu kan dapat to entuk apa? Aku entuk dinengke Gusti. Nah, gitu kan bisa jadi bahan cerita. Tapi itu gagasannya, Ekaristi itu cerita. Maka setiap orang perlu punya ceritanya sendiri kepada Tuhan. Dalam bacaan-bacaan hari ini, para rasul punya cerita tentang Tuhan. Tuhan yang membasuh kaki, Tuhan yang merayakan Ekaristi, Tuhan yang kasih pada mereka semua, dan macam-macam. Itu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, setiap perayaan Ekaristi, mari kita jadikan cerita kita dengan Tuhan kita, cerita kita masing-masing. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu para saudari-saudara, hari Selasa kemarin sebelum kami mengikuti rekoleksi
imamat, saya ketemu adik saya yang tinggalnya di tembok luar Puro Pakualaman. Lalu adik saya itu menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah di Kidoloji sana. Mungkin ada temannya yang hadir di sini. Lalu adik saya itu mengatakan kepada saya, Mas, apa itu namanya, kanca-kancaku sing omahe Prenggolayan do omong, apa kuwi jenenge, kowe kenal karo Romo Yuyun apa ora? Oh, kenal. Oh, kae masku. Wah. Lalu temannya itu mengatakan pada adik saya, masmu kuwi nek misa misane suwi. Sebentar, ada enggak teman adik saya di sini? Ada enggak? Ada enggak? Anaknya masih SD sih. Nah, maka bukan neneknya pasti. Karena ada dia menunjukkan pada saya joget velocity-nya juga, Pak. Berarti kan nom toh, pasti bukan yang. Ada enggak temannya? Nggak usah nanti daripada dibully. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu para saudari-saudari, yang ingin saya sampaikan dalam bacaan-bacaan hari ini, rupa-rupanya saya bisa punya dasar argumentasi, Bapak Ibu, mengapa saya harus berlama-lama. Mengapa coba? Karena saya ingin mengajak Anda cinta pada Ekaristi. Maka bacaan-bacaan hari ini, permenungan saya yang ketiga, kita diajak untuk mengenal Tuhan itu cinta pada muridnya, maka dia memberikan diri dalam rupa roti dan anggur. Maka sebaliknya kita pun juga sama diajak untuk punya cinta kepada Tuhan. Nah, salah satunya cinta pada Tuhan, tapi jam 3:30 itu ada anak laki-laki datang dari sisi timur, itu tidak hanya pakai baju putih, tapi pakai jubah putih. Itu minggu depan akan ikut aksi panggilan, gitu. Karena mengapa dia begitu? Karena cinta. Bapak Ibu mboten pirsa. Enggak usah anaknya saya suruh maju daripada mereka malu nanti. Tapi ada anak laki-laki pakai jubah. Karena cinta, ya kan? Karena cinta. Anda sekarang semuanya pakai baju putih juga karena pasti ada perasaan cinta tertentu kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih. Besok pun sama, warnanya sesok pasti gelap semuanya. Entah hitam, entah ungu, entah coklat, pasti. Ini bukan mengkondisikan supaya benjing dengan pakai hitam loh Bapak Ibu, enggak. Tetapi kalau Anda cinta, itu pasti ada sesuatu yang Anda lakukan. Maka sama Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita cinta pada seseorang, siapa yang pernah jatuh cinta? Enggak ada toh? Oh, enggak ada, cuma satu itu, cuma satu ibu-ibu yang ada di belakang. Nah, kalau Anda cinta pada seseorang, Anda yang cowok-cowok cinta pada gadis, gadis cinta pada cowok, kira-kira nek ketemu pinginnya suwe atau sedelo. Nah, gitu saja, teman toh. Pertanyaannya sederhana, jenengan tresno karo Gusti Yesus apa ora gitu toh? Tresno mboten? Tresno mboten? Nek tresno pinginnya suwe apa sedelo? Ya wes, itu saja. Maka nggak perlu lagi ngomong dengan adik saya, Mas mungkin ceritanya suwe rasa. Anda sudah tahu jawabannya. Soyo suwe itu tondo tresno marang Gustine, itu saja. Maka jangan bingung Bapak Ibu, kok suwi? Nek soyo suwe, soyo tresno, itu aja. Itu sama seperti Anda datang awal sebelum Ekaristi, itu tondo tresno. Nek mepet-mepet, telat-telat, itu orang yang-yangan itu nggak ada Bapak Ibu datang terlambat, ya dah, nggak ada. Kalau ada pun agak anomali gitu saja, tapi nggak ada. Maka gagasannya yang ketiga, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita perjamuan cinta. Pertanyaannya juga sama karena bacaan Injil tadi mengatakan kepada kita, mari kita juga membalas cinta Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu para saudari-saudara, saya bisa bicara macam-macam tentang cinta ini. Maka salah satunya kalau datang perayaan, kalau sebelum Ekaristi, yuk kita persiapan terlebih dahulu. Sejam sebelumnya tidak makan dan tidak minum, gitu. Masih ada yang puasa sebelum Ekaristi? Masih, syukurlah masih ada. Nanti pasti ada yang bertanya, kalau minum air putih, yo wis lah nek pengen melak ngunjuk tidak apa-apa. Kalau sakit, nah itu kan hal yang lain Bapak Ibu. Pokoknya nek dalam situasi normal sebelum Ekaristi 1 jam sebelumnya poso, tidak makan, tidak minum.
Lalu persiapan sedari awal Bapak Ibu itu tanda cinta. Siapa yang sebelum misa masih membaca bacaannya terlebih dahulu di rumah, angkat tangan. Weh, semua diharapkan membaca Bapak Ibu. Baca Bapak Ibu. Jangan katakan saya tidak punya kitab suci, tidak punya kalendarium liturgi, tidak punya penanggalan liturgi. Bapak Ibu, para saudari-saudara, alasan itu basi. Mengapa coba? Kalau Anda cinta pada Kristus, cinta pada gereja Katolik dengan demikian, maka Anda tidak punya alasan lagi orang duit kanggo tuku kalendarium liturgi atau penanggalan liturgi, karena di HP Anda masing-masing bisa ngunduh gratis e-Katolik. Dan di sana Anda bisa tahu bacaan besok atau lusa, tertulis semuanya. Maka nggak ada alasan Bapak Ibu. Maka kalau kita cinta Ekaristi, maka satu, datang awal, orang mepet-mepet, gitu toh. Sebelum misa mandi dulu. Iyalah, mandi itu untuk Tuhan, gitu loh Bapak Ibu, para saudari-saudara. Mandi, lalu apa itu namanya, pakai busana yang sopan di hadapan Tuhan. Kalau kita pakaiannya yang apa itu namanya, yang seksi-seksi, maka saya yakin Bapak Ibu dia tidak cinta pada Tuhan. Mengapa coba? Mengapa seseorang pakai pakaian seksi? Apakah ingin membuat Tuhan tertarik padanya? Enggak toh? Enggak. Mengapa orang pakai pakaian seksi Bapak Ibu? Karena ingin menarik orang, bukan menarik Tuhan. Maka Bapak Ibu, para saudara-saudara, nek awake dhewe tresno marang Gustine, saben misa klambine sing model-model gitu, sudah gampang. Maka bajunya datang tidak terlambat. Lalu tidak hanya sekedar puasa Bapak Ibu, kalau kita tresno marang Gusti Yesus, setiap kali sebelum Ekaristi ojo diwiwiti saka omah bengak-bengok pating apa itu namanya do padu karo-karuan gitu loh Bapak Ibu. Siapa yang kalau misa setengah jam sebelum misa mulai isih do bengoki putrane, bengoki garwane, menggoki kakunge, angkat tangan. Weh, enggak ada, bagus. Orang Prenggolayan cinta kepada Tuhan Yesus. Maka sebelum misa, rasa putra putri, istri, suami ndak perlu dibengoki, wis ngerti kudu adus, kudu enggal-enggal, nganggo klambi, ora klelet-klelet, itu loh Bapak Ibu. Itu tanda tresno. Dan semua ternyata sudah tresno toh ya. Enggak ada sing perlu dibengoki toh kalau ke gereja, enggak ada toh. Hebat. Semoga itu deh Bapak Ibu. Itu tresno Bapak Ibu. Maka yang ketiga, maka perayaan Ekaristi itu tanda cinta. Sebaliknya kalau kita mau menyongsong cinta Tuhan, memberikan cinta kita kepada Tuhan, sederhananya demikian. Maka semoga selama setahun ke depan nanti setiap kali homili saya akan menyampaikan apa yang perlu kita kembangkan dalam Ekaristi, pengetahuan tentang Ekaristi dalam homili, supaya kita akhirnya semakin cinta pada Ekaristi, cinta kepada Tuhan. Ada banyak yang bisa dibahas. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Termasuk Bapak Ibu, para saudari-saudara, kalau kita memang cinta pada Kristus, kalau Ekaristi, ya tadi ada contoh yang bagus dari Pak Ketua Lingkungan Markus. Ketika saya masih nuntun anak-anak saya tadi, Pak Ketua Markus tadi saya tanya, Pak, kok piyambakan? Nggih Romo karena tugas. Lah Ibu pun nanti kami misalnya yang kedua. Nah itu contoh bagus Bapak Ibu. Itu contoh bagus. Bagusnya apa coba? Kalau saya tugas parkir nun sewu kalau saya menyinggung, wong saya suka menyinggung, gitu tuh ya. Tapi nun sewu, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tetapi begini, pernyataan Pak Ketua Lingkungan ini tadi benar Bapak Ibu. Itu tanda cinta pada Tuhan. Apa coba? Kalau saya misa pertama jogo parkir, saya sudah misa belum? Belum. Ketika misa pertama, apa yang saya lakukan? Jogo parkir. Kalau saya ketika misa pertama itu jogo areng kanggo misdinar, saya misa bukan? Bukan. Apa yang saya lakukan? Jogo areng. Maka Pak Pamong tadi mengatakan itu salah satu sampel saja sih. Bagus. Saya yakin Anda semua bagus kok. Anda semua bagus. Itu sampel saja. Maka kalau kita cinta pada Kristus, cinta pada Ekaristi, maka salah satunya kita perlu mengikuti Ekaristi itu secara penuh.
Secara penuh itu artinya dari awal sampai akhir. Dari lagu pembuka sampai komuni. Enak banget. Dari lagu pembuka sampai penutup. Begitu. Dari awal sampai akhir fokusnya ke sini. Itu artinya penuh, Bapak Ibu. Maka melu-melu. Maka itu gagasannya, saudari-saudari. Jadi itu penuh, kalau kita cinta pada Tuhan, itu penuh. Maka sama itu gagasannya yang saya tawarkan kepada panjenengan. Jadi kalau kita mau ekaristi, yuk yang penuh dong, setahun seterusnya, demikian. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Tuhan, cinta pada ekaristi, maka kita juga setiap kali ekaristi kita perlu mengikutinya secara aktif. Aktif itu apa Bapak Ibu? Aktif itu kalau saya mengatakan Gusti Manunggalo, lalu Bapak Ibu, nah gitu loh. Tuhan sertamu, nah itu aktif. Kalau kor ngajak menyanyi nomor 400, Bapak Ibu melakukannya enggak? Serius. Tadi ada yang nyanyi? Ada, bagus, semua nyanyi, semoga lagi. Itu aktif Bapak Ibu. Jadi kalau kur ngajak nyanyi, Anda nyanyi. Lalu kalau pastor mengatakan Tuhan sertamu, Anda menjawab. Lalu pokoknya ada jawaban-jawaban, itu aktif. Kalau waktunya berdiri, Anda berlutut. Itu aktif. Berdiri ya berdiri, berlutut itu aktif Bapak Ibu. Jadi ekaristi itu demikian. Lalu yang terakhir, kalau kita cinta pada ekaristi, cinta pada Tuhan yang hadir dalam ekaristi, maka kita perlu punya kesadaran. Sadar itu artinya tahu. Ngopo aku ngono, ngopo aku ngene, gitu loh Bapak Ibu. Jadi maka semoga selama setahun ke depan saya bisa omong banyak, menyelipkan sedikit-sedikit tentang ekaristi dalam ekaristi. Itu yang kedua, yang ketiga, cinta. Mari kita cinta pada Tuhan, mari kita berlama-lama merayakan ekaristi. Toh karena kita sudah tahu memang waktunya ekaristi, semoga kita memaknainya juga dan semoga kita mengikutinya penuh, aktif dan sadar. Yang ketiga. Lalu yang terakhir Bapak Ibu para saudari-saudara, yang keempat, nanti setelah homili ini ada upacara basuh kaki. Saya hanya ingin memberi catatan sedikit Bapak Ibu. Ada beberapa praktik di antara kita, membasuh kaki itu artinya apa itu namanya, minta ampun. Dalam praktik-praktik kelompok kita, saya tidak ingin mengatakan itu keliru, enggak. Tapi bacaan hari ini rupa-rupanya Bapak Ibu, membasuh itu dikatakan dalam kitab Injil hari ini, membasuh itu tidak urusan mengaku dosa atau minta ampun, boten Bapak Ibu. Tetapi membasuh itu artinya ingin mengajak Anda jadi bagian dalam hidup saya. Maka permenungan saya yang terakhir Bapak Ibu, maka dalam Injil tadi dikatakan, hendaklah kalian saling membasuh kaki satu sama lain. Yang ingin dikatakan dengan demikian apa Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu para saudari-saudara, kita ajak setiap orang yang kita kenal jadi bagian hidup saya. Mari sebagai orang-orang yang tinggal di tanah Jawa ini kita bertobat mulut kita. Mari kita buang kata-kata tak sebratke, itu loh dibuang Bapak Ibu. Karena dalam bacaan Injil hari ini jelas tidak ingin kita sama sekali, kita tidak ingin kita itu suka nyebratke, suka membuang itu loh. Putranya pindah agama tak sebratke. Kowe rada diopo sing tak karepke, tak sebratke. Enggak Bapak Ibu. Bacaan hari ini basuh kaki itu artinya mengajak setiap orang jadi bagian hidup saya. Yuk kowe dadi kancaku, yuk kowe dadi kancaku. Itu loh Bapak Ibu. Maka semoga Anda senantiasa mau saya libatkan dalam kehidupan menggereja. Demikian juga semoga Anda mau mengajak saya dalam kehidupan Anda masing-masing. Itu dalam bacaan hari ini. Dan lebih optimal lagi, semoga kita mau mengajak Tuhan jadi bagian hidup kita. Maka itu arti basuh kaki. Maka semoga jangan sekedar diartikan, oh aku pengen njaluk ngapura karo ibuku, tak wijii sukune. Enggak. Mijii itu artinya saya ingin kamu jadi bagian hidupku. Aku ingin kau jadikan bagian hidupmu. Itu basuh kaki.
Maka yuk dalam kehidupan kita, setelah ini kita senantiasa pengen mengajak setiap orang jadi bagian hidupku, jadi kancaku, jadi saudaraku, jadi temanku. Tidak ada lagi yang dibuang, disebratke, ditinggal, atau ditapiranke. 4 hal Bapak Ibu para saudari-saudara, semoga perayaan Kamis Putih hari ini memberi kita inspirasi. Ekaristi kita menjadi sumber selamat, membuat kita bersatu dengan Tuhan. Sumber selamat bukan potong ayam, potong kerbau, potong sapi, potong babi, potong kambing, enggak. Kalau potong itu masih boleh, enggak boleh, tetapi orientasinya bukan untuk kurban, tetapi untuk memberi makan mereka yang datang sembahyangan. Kurban kita satu, Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan paripurna. 2, Ekaristi itu cerita Bapak Ibu. Maka yuk setiap kali Ekaristi kita cerita hidup kita, persoalan susah senang kita pada Tuhan dalam Ekaristi. Maka ceritanya jangan dengan tetangga samping kiri kanan, enggak. Ceritanya pada Tuhan. Maka boleh tidak Ekaristi itu ngobrol? Boleh, ngobrolnya pada Tuhan, tidak pada kiri kanan, gitu ya. 3, cinta pada Ekaristi, cinta pada Kristus. Mari kita punya kesadaran, keaktifan, dan penuh merayakannya. Lalu yang terakhir, mari kita saling membasuh kaki, masing-masing dari antara kita senantiasa mengajak setiap orang menjadi bagian hidup kita, tanpa ada lagi kata-kata tak buang, tak sebratke, tak tinggal, dan segalanya. Semoga nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu. Harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada saat yang terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Ia mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ia menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepada Yesus, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, jika demikian, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak perlu membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan ia kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan.
berguna.